Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Bagus Dwi Prasetyo, NIM 2017-230. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas MAPS, mata kuliah MAPS Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Dosen pengampu Bu Tinu. Saya dari kelas saya dari kelas G maksudnya. Di sini saya akan menganalisis hukum tentang masalah putusan nomor 299/GARB/2017/PN Jakarta JKT maksudnya TM. Di sini ada PT Jasa Marga. Sebelumnya saya di sini sebagai arbiter. Di situ ada juga PT Jasa Marga sebagai persero, TBK sebagai pemohon, PT Bangun Cipta Sarana sebagai termohon 1, dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia termohon 2. Dengan objek sengketa mengajukan keberatan pembatalan putusan Bani nomor 880 maksud saya. Selanjutnya di sini saya akan menyebutkan alasan-alasan permohonan pembatalan putusan arbitrase nomor 880 bahwa permohonan pembatalan putusan Bani nomor 880 ini diajukan pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut. Yang pertama, alasan ke-1, putusan Bani nomor 880 diambil berdasarkan hasil tipu muslihat yang dilakukan termohon terkait perhitungan bagi hasil tol sebagaimana diajukan melalui bukti P45 dan P46. Di situ jelas bahwasanya termohon terkait perhitungan bagi hasil tol yang dilakukan bagaimana diajukan melalui bukti P45 dan P46. Yang kedua, alasan kedua, putusan Bani nomor 180 mengandung pertimbangan dan amar putusan yang tidak sesuai dengan prinsip kewenangan memutus secara ex equo et bono dari majelis arbiter. Nah, di situ kan bisa dijelaskan tulisan redaksi kewenangan memutus secara ex equo et bono dari majelis arbiter. Yang alasan ketiga, putusan Bani nomor 880 mengandung amar putusan yang bertentangan satu sama lain karena majelis arbiter tidak menyatakan pemohon telah cedera janji atau wan prestasi, namun majelis arbiter tetap menghukum pemohon untuk membayar sejumlah kewajiban kepada termohon 1. Sedangkan alternatif penyelesaian sengketa ini Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 19 tentang arbiter dan alternatif penyelesaian sengketa maksud saya. Di situ disebutkan pembatalan putusan arbitrase pasal 70 terhadap putusan arbitrase, para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Yang poin A, surat atau dokumen yang dilakukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu. Nah, di situ. Yang poin B, setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh para pihak lawan. Atau poin C, putusan diambil dari hasil tipu
muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa. Sebagai analisis perbuatan curang, saya sebagai arbiter mengatakan perbuatan curang pada barang yang berdasar pada pasal 378, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya membeli hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Di sini bahwa ya kan bahwa dengan demikian jika mengacu pada pasal 1865 JO, pasal 1328 JO, pasal 378 KUHP pidana, maka adalah sangat jelas pemohon adalah sangat mengada-ngada dan hanya didasarkan pada isapan jempol. Nah, itu kenapa mengada-ngada, karena hanya didasarkan pada isapan jempol, dugaan, perkiraan, dan bahkan mungkin termasuk kebohongan juga. Ada dugaan yang diperkirakan. Mungkin itu video singkat dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, entah ini analisis atau apa. Selebihnya pokoknya saya mohon maaf. Assalamualaikum. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Tino sebagai dosen pengampu saya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.